Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kirana Permasatriani dari 11 WP2. Pada video kali ini saya akan menampilkan Italia pulau, yaitu daerah Sassari. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang Italia pulaunya terlebih dahulu. Italia pulau adalah satu dari 5 wilayah statistik resmi di Italia yang digunakan oleh Institut Nasional Statistik, sebuah wilayah NUTS tingkat pertama di Italia, dan sebuah konstituensi parlemen Eropa. Italia pulau ini memiliki luas wilayah sekitar 50.000 km persegi. Italia pulau ini juga memiliki populasi sebanyak 6 juta jiwa. Italia pulau ini mencakup beberapa provinsi atau daerah, yaitu Palermo, Cagliari, Messina, Sassari, dan masih banyak lagi. Sassari adalah sebuah kota di Italia yang merupakan pusat budaya serta sejarah di wilayah Sardinia. Terletak di bagian utara pulau Sardinia, Sassari berbatasan dengan beberapa kota dan wilayah lainnya di sekitarnya. Sassari memiliki luas wilayah sekitar 547 km persegi. Pada sensus 2021, populasi Sassari diperkirakan mencapai sekitar 122.000 penduduk, menjadikannya salah satu kota terbesar di Sardinia. Sassari dikenal dengan warisan arsitektur dan seni yang kaya, termasuk bangunan bersejarah seperti Duomo di Sassari dan Plaza di Italia, dan juga Museo Nazionale Sana. Dan selain itu, kota ini juga terkenal dengan kuliner khas Sardinia, kehidupan tradisional yang kental, serta menjadi pusat pendidikan dan perdagangan di wilayah tersebut. Pertama, kita akan masuk ke budaya di Sassari. Yang pertama ada Cavalcata Sarda. Cavalcata Sarda diadakan setiap bulan Mei. Festival ini merayakan tradisi dan identitas masyarakat Sardinia di Sassari. Acara ini mencakup parade kostum tradisional, pertunjukan tarian dan musik khas Sardinia, serta pasar kerajinan lokal dengan tujuan untuk memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya Sardinia. Budaya ini telah ada sejak abad ke-19, muncul sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi leluhur masyarakat Sardinia. Selanjutnya, yang kedua ada Farada dili Candareri. Farada dili Candareri diadakan setiap tanggal 14 Agustus. Festival ini merayakan spiritualitas dan rasa syukur masyarakat Sassari. Acara ini mencakup proses lilin raksasa yang diarahkan melalui kota, pertunjukan musik, dan doa bersama dengan tujuan untuk menghormati Santa Maria Assunta, pelindung kota Sassari. Tradisi ini telah ada sejak abad ke-16 dan menjadi bagian penting dari identitas budaya Sassari. Dan yang ketiga dan terakhir ini ada Setmana Santa Sassarese. Setmana Santa Sassarese diadakan setiap minggu Paskah. Festival ini merayakan tradisi religius masyarakat Sassari. Acara ini mencakup prosesi keagamaan, pertunjukan paduan suara, dan dekorasi gereja dengan tujuan untuk mengenang penderitaan dan kebangkitan Kristus. Budaya ini telah ada sejak abad pertengahan dan merupakan salah satu tradisi Paskah tertua di wilayah Sardinia. Selanjutnya kita akan masuk ke destinasi wisata di Sassari. Yang pertama ada Duomo di Sassari. Duomo di Sassari adalah salah satu ikon paling terkenal di Sassari. Dibangun pada abad ke-13. Katedral ini merupakan contoh arsitektur gotik dan barok yang mengesankan, dengan fasad yang penuh ukiran rumit. Pengunjung dapat menjelajahi interiornya yang megah, termasuk altar utama dan kapel yang bersejarah. Harga tiket masuknya gratis, tetapi donasi sukarela diterima. Disarankan untuk datang pagi hari untuk menikmati suasana yang tenang. Lokasi katedral ini berada di pusat kota dan mudah diakses dengan berjalan kaki atau menggunakan bus lokal. Lalu yang destinasi kedua ada Museo Nazionale Sana. Museo Nazionale Sana adalah museum terbesar di Sassari. Didirikan pada abad ke-19, museum ini menampilkan koleksi arkeologi dan etnografi yang mencakup artefak dan era Nuragik hingga zaman Romawi. Pengunjung dapat melihat berbagai benda bersejarah seperti patung perunggu, keramik, dan perhiasan kuno. Harga tiket
masuknya sekitar 5 euro untuk dewasa dengan diskon untuk pelajar dan anak-anak. Museum ini terletak di pusat kota dan dapat diakses dengan transportasi umum seperti bus lokal, dan parkir juga tersedia di area sekitar museum. Lalu yang destinasi ketiga dan terakhir ini ada Piazza di Italia. Piazza di Italia adalah alun-alun utama di Sassari, dibangun pada abad ke-19. Alun-alun ini dikelilingi oleh bangunan megah seperti Palazzo della Provincia dan Hotel Turritania. Pengunjung juga dapat bersantai di sekitar alun-alun sambil menikmati kafe-kafe juga di sekitarnya atau mengagumi patung Vittorio Emanuele II di tengahnya. Tidak ada biaya masuk untuk mengunjungi alun-alun ini. Lokasinya berada di pusat kota dan mudah dijangkau dengan berjalan kaki, bus lokal atau kendaraan pribadi. Karena parkir tersedia di dekat area alun-alun, meski sering kali penuh pada akhir pekan. Lanjut kita masuk ke kuliner di Sassari. Yang pertama ada Porcetto. Porcetto adalah hidangan khas Sardinia yang juga populer di Sassari. Terbuat dari daging babi muda yang dipanggang perlahan hingga kulitnya renyah dan dagingnya empuk. Hidangan ini terkenal dengan rasa alaminya yang kaya dan teksturnya yang lembut. Biasanya, daging dimasak dengan bumbu sederhana seperti garam dan rosemary, lalu dipanggang di atas arang. Hidangkan dengan kentang panggang atau roti tradisional Sardinia seperti carasau. Kuliner kedua ada frittura di pesce. Frittura di pesce adalah hidangan seafood goreng yang sangat populer di Sassari, terutama di sepanjang pesisir Sardinia. Hidangan ini terdiri dari berbagai jenis ikan segar, cumi-cumi, dan udang yang digoreng hingga renyah. Biasanya disajikan dengan irisan lemon dan saus aioli sebagai pelengkap. Kuliner yang ketiga dan terakhir ini adalah seadas. Seadas adalah hidangan penutup tradisional Sassari yang terbuat dari adonan tipis yang diisi dengan keju pecorino segar lalu digoreng dan disiram madu. Hidangan ini terkenal karena perpaduan yang unik antara rasa manis dan gurih. Biasanya seadas disajikan hangat agar keju di dalamnya tetap meleleh. Sekian video Sassari yang dapat saya tampilkan. Jika ada kesalahan kata atau kalimat, mohon dimaafkan, and thank you for watching. 넘어지기 무서워 사실 모두가 그래 용긴 달콤한 꿈처럼 잡히지가 않아 내가 뭘 바라는지 바라야 하는 건지